Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Terpanggil untuk mencerminkan karakter Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Kolose adalah salah satu dari banyak kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis kepada sekelompok orang percaya atau sebuah gereja di kota Kolose yang tidak didirikan oleh Rasul Paulus. Dalam surat ini, Paulus membahas masalah yang muncul di antara jemaat di Kolose, yaitu munculnya guru-guru palsu yang berusaha melemahkan otoritas Allah dan kebenaran tentang Yesus. Paulus berusaha keras untuk memerangi ajaran-ajaran palsu ini dengan kebenaran Injil. Dalam bagian ini, Paulus mengingatkan jemaat dengan merinci seperti apa seharusnya pengikut Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki panggilan yang tinggi dan tanggung jawab untuk mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Identitas ini menuntut kita untuk hidup sesuai dengan standarnya, menjauhi dosa, dan berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Lewat pemberitaan firman ini, dijabarkan ciri-ciri kehidupan Kristiani yang harus kita kenakan, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah karakteristik yang mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Belas kasihan dan kemurahan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan tulus dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Di samping itu, ayat renungan ini juga menegaskan identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki panggilan yang tinggi dan tanggung jawab untuk mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan untuk melayani orang lain tanpa pamrih. Kelemah lembutan dan kesabaran mengajarkan kita untuk tidak menuruti ego kita dan sabar dalam menghadapi orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit atau menantang. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan Tuhan kepada jemaat Kolose
sekaligus menjadi panggilan Tuhan kepada kita saat ini. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengenal tentang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tetapi yang paling utama, kita dipanggil untuk melakukannya dalam setiap interaksi dan situasi kehidupan kita masing-masing. Ini berarti bahwa kita harus mencari kesempatan untuk menyatakan kasih kepada orang lain, bertindak dengan rendah hati dalam segala hal, dan bersikap sabar dan lembut, bahkan ketika diuji atau disakiti. Demikianlah kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang-orang yang terpilih. Tetapi perlu kita sadari bahwa keterpilihan kita bukan karena kualitas atau kelebihan diri kita, tetapi karena anugerah Allah semata. Oleh karena itu, sebagai yang terpilih dan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, Allah menghendaki kita memiliki kualitas Allah, Sang Pemilih itu. Dengan melakukan itu, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Marilah kita hidup sesuai dengan standarnya, menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memberikan kesaksian yang kuat tentang kebaikan dan kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak pilihan-Mu yang Tuhan kuduskan dan kasihi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu dan berkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.